Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Ade Putri tentunya dalam program acara Bincang Seputar Ketenagakerjaan. Nah, pada episode kemarin kita sudah membahas mengenai karyawan yang mengundurkan diri sebelum PKWT berakhir, bagaimana konsekuensinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PHK karyawan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk membahas hari ini kita akan membahas mengenai PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan benarkah Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah PHK tersebut? Mari kita bahas dalam video kita kali ini. Pertama, kita coba lihat aturan yang mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 3 yang menyebutkan dalam perundingan bagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1 pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Dari penjelasan ketentuan di atas dapat kita pahami bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut harus melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan apabila tidak, maka PHK tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam artian PHK tersebut dianggap tidak pernah ada. Kembali ke pernyataan bagaimana tata cara PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Bab 4 Ketenagakerjaan. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bab 4 Ketenagakerjaan telah merubah pasal 151 ayat 3. Di dalamnya tidak mengatur lagi bahwa PHK yang harus memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan terhadap pasal 151 ayat 1 di dalam undang-undang ini telah dihapuskan. Jadi selanjutnya bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu sendiri. Yang dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah di sini adalah diatur di dalam PP 35 tahun 2021. Yang dapat kita lihat bahwa di dalam PP tersebut, pasal yang mengatur mekanisme PHK terhadap pasal 37, pasal 38, dan pasal 39. Yang intinya menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, pengusaha dapat melakukan PHK dengan diawali surat pemberitahuan PHK yang isinya menyebutkan alasan PHK tersebut dan disampaikan kepada pekerja 14 hari kerja sebelum PHK dilakukan. Nah, poin yang kedua, dalam hal PHK dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan 7 hari kerja sebelum dilakukannya PHK. Nah, poin yang ketiga, jika pekerja telah menerima surat dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK ke Kementerian Ketenagakerjaan dan atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dan poin keempat, jika pekerja menolak PHK tersebut, pekerja harus membuat surat penolakan disertai dengan alasan paling 7 hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan. Nah, poin yang kelima, dan selanjutnya perbedaan tersebut diselesaikan melalui perundingan bipartit. Nah, poin yang keenam, jika perundingan bipartit tidak terselesaikan, berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dan mempermudah mekanisme PHK oleh pengusaha dibanding dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa di rumah, semoga bermanfaat. Semoga pemirsa di rumah dapat mengambil dari poin-poin yang telah kami jelaskan tadi. Nah, jika pemirsa di rumah menyukai tayangan ini mengenai bincang ketenagakerjaan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan bel notifikasinya agar pemirsa di rumah tidak ketinggalan info-info menarik seputar bincang ketenagakerjaan. Saya Sri Ade Putri selaku host hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.